Peristiwa ini terjadi sebelum diangkatnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat menyebutkan menjelang beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, Nabi semakin sering pergi ke Gua Hira untuk tahannus, menyendiri merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melewati bukit bebatuan untuk menuju gua, Nabi SAW sering mendengar suara yang menyapanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai utusan Allah. Saat beliau menoleh, jalur itu kosong, tak ada orang sama sekali. Kelak ketika Nabi SAW sudah sering melewati berbagai rintangan, Nabi pernah bertanya pada malaikat Jibril dan diberitahu bahwa yang menyapa itu adalah pohon dan batu. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku masih mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi ini memang sempat memunculkan perdebatan di kalangan ulama. Apakah batu bicara di sini benar-benar bicara atau kiasan saja? Namun banyak ulama yang menegaskan bahwa batu bicara ini adalah hakiki, bukan kiasan. Seperti yang ditegaskan Al-Manawi rahimahullah yang mengatakan, ucapan salam ini adalah ucapan salam yang hakiki. Allah Ta'ala membuatnya bisa berbicara, sebagaimana Allah juga membuat batang kurma yang bisa bicara. Lihatlah kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada batu ajaib tersebut, sehingga dia bisa berbicara mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah dengan kemampuannya itu lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai batu keramat? Apakah para sahabat radhiyallahu anhum kemudian berebut mencari keberadaan batu tersebut untuk memperoleh keberkahan? Kisah batang kurma yang bisa bicara sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Manawi adalah seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau bersandar pada batang kurma di salah satu tiang masjid. Ketika mimbar selesai dibuat dan beliau berdiri di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan tangisan seekor unta. Orang-orang yang berada di masjid mendengarnya, sehingga Rasulullah SAW turun mendatangi tiang itu, memeluknya. Barulah dia diam. Rasulullah mengusap batang kurma tersebut bukan untuk mencari berkah, namun beliau mengusapnya untuk membuat batang kurma itu diam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menganggap batang kurma ajaib tersebut memiliki kekuatan tertentu. Demikian pula para sahabat, tidak ada satupun yang mengeramatkan batang kurma ajaib itu. Pada hakikatnya, semua benda pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunduk dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk batu. Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah halaqah atau majlis, di tangannya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Maka orang-orang yang berada dalam halaqah atau majlis itu semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Batu tersebut tetap bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada dalam halaqah atau majlis itu mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Batu itu tetap bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada dalam halaqah atau majelis itu mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Batu itu pun tetap bertasbih di tangannya. Kemudian diberikan kepada kami, tetapi batu tersebut tidak bertasbih ketika berada di tangan salah seorang dari kami. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Katsir rahimahullah membandingkan antara mukjizat ini dengan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ia menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa kejadian bertasbihnya batu kerikil yang keras yang tidak mempunyai rongga di dalamnya lebih mengherankan daripada gunung-gunung, karena di dalamnya gunung-gunung terdapat rongga dan gua-gua. Maka gunung-gunung seperti itu bentuknya biasanya akan menggemakan suara yang tinggi, akan tetapi bukan bertasbih. Maka sesungguhnya hal tersebut, tasbih yang berulang-ulang, merupakan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Namun bertasbihnya batu kerikil di telapak tangan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum itu lebih menakjubkan. Jika kerikil terdengar tasbihnya di tangan Nabi SAW, karena memang Nabi adalah utusan Allah, di tangannya mungkin saja terjadi apapun, sekalipun tak masuk akal. Karena itu memang mukjizat seorang Nabi. Tapi bagaimana dengan orang biasa? Mengapa di tangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, kerikil-kerikil itu tetap bertasbih dan didengar oleh orang-orang di sekitarnya, padahal mereka bukan nabi?
Sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang dilakukan dan disampaikan Nabi SAW selalu menjadi pedoman hidupnya dan menjadi dasar amal ibadahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan tersendiri pada orang-orang yang demikian ini. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim menyebutkan kekuatan ekstra di luar batas manusia yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti petunjuk dan jalan Nabi utusan Allah disebut dengan karomah. Namun tak mudah menilai kejadian di luar nalar manusia itu, apakah benar-benar karomah atau bukan. Karena kesalehan seseorang tak mudah bisa dilihat hanya dari lahirnya saja. Kita tidak bisa mengklaim semua kejadian yang terjadi pada orang-orang saleh di sekitar kita itu sebagai karomah, karena tidak ada teks agama yang membenarkannya. Dan yang jelas-jelas diceritakan oleh Al-Quran bisa kita masukkan dalam kategori ini. Misalnya, apa yang terjadi pada Maryam, wanita soleh yang diceritakan Al-Quran, berupa adanya hidangan buah-buahan di tempat ibadahnya Maryam, padahal buah-buahan yang tersaji sedang tidak musim. Inilah yang benar-benar karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada wali-walinya. Selain yang didukung oleh keterangan Al-Quran dan sabda Nabi-Nya, memang tak mudah menilainya. Meski banyak cerita yang beredar dari kalangan generasi soleh tentang kejadian-kejadian di luar akal manusia. Itu sebabnya perlu kehati-hatian tinggi dan harus ada parameter yang jelas apakah peristiwa di luar batas akal manusia yang terjadi pada seseorang itu bisa disebut karomah atau tidak. Parameter tentang karomah pernah disebut oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ia mengatakan, "Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu olehnya sampai kalian mengembalikan masalahnya pada Al-Quran dan Sunnah." Artinya, kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang hendaknya jangan terburu-buru menyebutnya sebagai karomah, tetapi harus dicermati sejauh mana orang tersebut berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Mendengar perkataan Imam Al-Laits ini, Imam Syafi'i bahkan berkomentar, "Al-Laits rahimahullah masih kurang. Bahkan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya olehnya hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah." Pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat tegas. Untuk mengukur kewalian yang benar, maka harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan semua ini dengan gamblang. Sesungguhnya, apa yang sudah menjadi anggapan orang awam bahwasannya keajaiban atau kesaktian jika ditunjukkan seseorang berarti dia seorang wali merupakan kesalahan. Karena keajaiban atau kesaktian terkadang muncul dari orang-orang seperti tukang sihir dan dukun. Orang yang bisa memunculkan keajaiban itu tidak selalu disebut sebagai wali, maka harus diuji dulu orang itu. Jika orang itu dalam kesehariannya berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat, maka keajaiban tersebut merupakan tanda kewaliannya. Adapun jika keistimewaan atau keajaiban itu terjadi pada orang-orang biasa yang banyak maksiat atau orang-orang kafir, bisa jadi itu adalah istidraj atau jebakan karunia. Seolah-olah karunia, tapi hakikatnya adalah jebakan-jebakan yang bisa membawa kehancuran di akhirat kelak.